Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rahman, NIM 034, kelas MBS 1A. Saya akan menjelaskan materi mengenai 1. Pengertian ekonomi Islam, 2. Jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, 3. Permintaan dan penawaran, 4. Pasar dalam Islam, 5. Kebijakan fiskal. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi sendiri berarti kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya ekonomi, maka aktivitas dan proses kehidupan masyarakat akan terganggu. Pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi yang berbasis Islam dan bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi ekonomi Islam itu sangat penting bagi masyarakat Islam karena ekonomi Islam mengatur semua perekonomian atau ekonomi Islam baik dalam perdagangan, penjualan maupun segalanya. Jadi ekonomi Islam itu sangat penting sekali bagi ekonomi masyarakat yang beragama Islam karena di dalamnya menjelaskan mengenai semua hal yang ada dalam ekonomi Islam, dan ekonomi Islam berlandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi semuanya sudah tertulis dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kedua, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. 1. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah suatu ekonomi berdasarkan pada ketuhanan dan menjalankan kegiatan usaha yang halal. Jadi, ekonomi syariah itu sama seperti ekonomi Islam yang berdasarkan ketuhanan dan menjalankan kegiatan usaha yang halal. Jadi ekonomi syariah itu berbasis sangat Islam karena di dalam ekonomi Islam itu atau ekonomi syariah itu sangat dijelaskan mengenai perekonomian, perdagangan, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kedua, ekonomi syariah berprinsip bahwa agama dan ekonomi memiliki ikatan yang sangat erat di mana kegiatan ekonomi dilakukan sebagai ibadah. Jadi, seorang yang melakukan ekonomi syariah itu dilakukan karena ibadah semata-mata, hanya karena ibadah dan tidak berkegiatan lain, maksudnya tidak memikirkan yang lain. Jadi, semata-mata untuk ibadah. Ketiga, ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai pahala di dunia dan di akhirat serta kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Jadi, ekonomi syariah itu bertujuan untuk mencari pahala di dunia dan di akhirat agar seimbang antara di dunia dan di akhirat itu sama rata dan mensejahterakan masyarakat yang berekonomi dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Keempat, ekonomi syariah berlandaskan pada ajaran agama Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Karena di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas sudah dijelaskan mengenai ekonomi syariah itu bagaimana, dijalankan bagaimana, dan harus dilaksanakan itu seperti apa, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang kedua, ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional merupakan suatu sistem dalam aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, pertukaran dan perolehan serta konsumsi barang maupun jasa. Jadi ekonomi konvensional itu seperti yang ada di pasar-pasar tradisional yang tidak menerapkan syariah di dalamnya. Jadi di dalamnya itu memproduksi, distribusi, ada pertukaran, ada perolehan dagang atau barang, serta konsumsi barang maupun jasa. Ekonomi konvensional berprinsip kapitalis dan sosialis. Ekonomi konvensional bertujuan untuk
mengejar kesejahteraan duniawi semata dan kesejahteraan individu. Jadi ekonomi konvensional itu bertujuan mengejar kesejahteraan duniawi dan tidak memikirkan di akhirat. Jadi yang dituju itu hanya di duniawi, hanya mencari keuntungan di duniawi, untuk kesenangan di duniawi, dan tidak memikirkan bagaimana di akhirat nanti dan kesejahteraan individu. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Dia mencari untung setinggi-tingginya. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana orang itu kesusahan untuk membeli itu karena harga itu terlalu mahal. Yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri, untuk kesejahteraannya dirinya sendiri, dan dia mengabaikan orang yang membeli atau orang yang di luar sana. Selanjutnya, permintaan dan penawaran. Permintaan adalah salah satu elemen yang menggerakkan pasar yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan adalah keinginan. Permintaan, banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Permintaan dalam Islam tentunya memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan mengeksploitasi yang berlebihan. Dalam ajaran Islam mengharuskan orang untuk mengonsumsi barang yang halal dan baik. Jadi dalam permintaan Islam itu dijelaskan bahwa kita harus mengajarkan yang baik-baik atau membeli hal yang baik, meminta hal yang baik dan halal. Jangan seenak kita. Dan permintaan agama Islam itu tentunya mengajarkan bahwa kita itu tidak boleh serakah. Kita harus berbagi kepada orang lain, berbagi dengan orang yang tidak punya. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan akan turun. Dan sebaliknya, bila harga turun, maka permintaan akan naik. Hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang. Permintaan itu sangat dipengaruhi oleh barang karena kenaikan harga barang menyebabkan tinggi rendahnya permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang berkaitan dengan produk. 3. Pendapatan konsumen. 4. Intensitas kebutuhan. 5. Selera konsumen. 6. Jumlah penduduk. 7. Distribusi pendapatan. 8. Usaha-usaha produsen. 9. Ekspektasi konsumen tentang harga. Penawaran. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Dalam penawaran Islam, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang, apa kelebihan barang dan kekurangan barang. Jangan sampai penawaran yang dilakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Jadi penawaran dalam Islam harus mengetahui bagaimana keadaan barang itu, apakah barang itu baik atau rusak atau cacat atau sesuai atau tidak sesuai dengan permintaan kita. Hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan hubungan harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran berbunyi, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Dan sebaliknya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Sehingga hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah hubungan positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: 1. Teknologi. 2. Harga sumber produksi. 3. Perkiraan harga sumber yang akan datang. 4. Perkiraan harga barang yang akan datang. 5. Jumlah penjualan. 6. Kebijakan pemerintah dan stabilisasi. Itu dari penawaran. Selanjutnya,
Pasar dalam Islam. Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Pasar merupakan tempat orang-orang berkumpul dengan tujuan tukar-menukar barang atau kepemilikan atau jasa. Pasar juga bisa diartikan sebagai tempat orang berjual beli dan berkekuatan penawaran dan permintaan. Pasar secara syariah adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa dengan uang, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga, dan melakukan interaksi saling tarik-menarik, kemudian menciptakan harga barang untuk diperjualbelikan sesuai dengan syariat Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, dan amaliyah. Konsep pasar dalam Islam. Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antaranya tentang kegiatan transaksi di pasar yang jujur dan adil dalam bertransaksi di dalam pasar. Dalam kegiatan transaksi mencakup jual beli pasar dan muamalah. Semua kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam konsep pasar Islam, harga barang ditentukan berdasarkan prinsip ard wa ta'ab atau penawaran dan permintaan. Dengan tetap memantau pengaruh luar, penawaran dan permintaan harus terjadi secara rela sama rela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga. Syarat-syarat terbentuknya pasar dalam Islam. 1. Adanya penjual. 2. Ada pembeli. 3. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. 4. Adanya ijab dan qabul. Landasan norma-norma dalam perdagangan Islam. 1. Menegakkan perdagangan barang yang tidak haram. 2. Bersikap amanah dan jujur. 3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba. 4. Menegakkan kasih sayang, nasihat, dan mengharamkan monopoli untuk melipat gandakan keuangan pribadi. 5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. 6. Berprinsip perdagangan adalah bekal untuk dunia dan akhirat. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan berarti yang bermacam-macam, sedangkan fiskal berarti berhubungan dengan yaitu aspek finansial pemerintah. Secara terminologi, kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, atau defisit atau surplus. Sebenarnya kebijakan fiskal itu sudah dikenal sejak lama, sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan kembali oleh para ulama hingga sampai sekarang. Di zaman Rasulullah SAW, sisi penerimaan terdiri dari kharaj, zakat, khum, jizyah, dan penerimaan lainnya. Di sisi pengeluaran terdiri dari kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hamkan, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Penerimaan zakat dan khums dihitung secara proporsional, yaitu dalam persentase dan bukan ditentukan oleh nominalnya. Tujuan dari kebijakan fiskal: 1. Menciptakan stabilitas ekonomi. 2. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 3. Pemerataan pendapatan. 4. Ditambah aturan lain yang terkandung dalam ajaran Islam. 5. Mewujudkan persamaan dan demokrasi sesuai dengan ekonomi Islam. 6. Membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbengkalai dan memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas-luas mungkin. Instrumen kebijakan fiskal: 1. Melakukan bisnis.
Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN. Perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. 2. Pajak. Penghimpunan data yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya atau sama rata. Meminjam uang. Pemerintah dapat meminjamkan uang dari masyarakat atau sumber-sumber lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian hari. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus, hanya sesuai kepentingannya saja. Nilai material dan spiritual. Nilai material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Nilai spiritual adalah nilai yang berguna bagi rohani manusia. Nilai spiritual dibagi menjadi 4, yaitu nilai religi, nilai estetika, nilai etika, dan nilai logika. Nilai vital adalah nilai yang berguna menunjang kegiatan manusia sehari-hari. Sumber penerimaan yang cukup penting dalam penerimaan Islam. 1. Zakat. Zakat merupakan sumber penerimaan utama dan memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya adalah wajib. Wakaf dari pandangan hukum syarak berarti menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya. Oleh karena itu, yang diwakafkan tidak boleh menghabiskan dan dijual kepada pihak lain. Nawaib atau darob merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. 4. Jizyah merupakan pajak yang dibayarkan non-muslim sebagai kompetensi atas fasilitas sosial ekonomi serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. 5. Kharaj atau pajak atas tanah. Kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki non-muslim di wilayah negara muslim dan mereka membayar pajak tanahnya kepada pihak yang berwajib. 7. Usyur atau pajak dagang adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang dijual negara Islam atau datang dari negara Islam. Kafarah adalah denda yang dikenakan kepada suami istri yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan Ramadan. 9. Pinjaman. Pinjaman atau utang, baik luar negeri maupun dalam negeri, dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerima sekunder, karena tidak mengenal bunga atau yang lainnya. 10. Amwal fadlah merupakan harta benda kaum muslim yang mengenal tanpa ahli waris. Sekian dari materi yang saya paparkan dari atas. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau materi yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.